Halo, baik lagi sama gue Billy. Kali ini gue lagi pegang suatu barang yang tahun lalu gue jelasin gue pernah review juga. Dan tahun ini keluar penerusnya. Which is yang satu ini adalah, ya ini smartphone yang paling powerful yang ada saat ini untuk gaming. Ini ROG Phone 7. So, untuk ROG Phone 7 ini, anyway sebelum itu disclaimer dulu nih. Kalau memang suaranya agak berisik, harap maklum karena gue lagi ada di tempat sneak peek-nya langsung. Dan ya, audionya pasti ada bocor-bocor dikit lah ya. Please, harap maklum. Dan kali ini yang gue bakal tampilin, gue bakal omongin juga ini cuman sneak peek dulu aja. Karena memang gue belum bisa pengetesan yang terlalu dalam seperti apa tentang smartphone ini tuh belum bisa. So anyway, jadi ini penampakannya dari ROG Phone 7 yang lagi ada di tangan gue. Dia dari segi bodinya sendiri, jadi ini dia bikin ini ada LED atau apa nih, pokoknya buat lambang ROG-nya nyala mati, dan ini tuh dia bikin two tone warna, jadi yang atas ini lebih seperti smooth, yang belakang bawah sini tuh rada kasaran dikit. Gak kasar juga sih, apa ya, susah menggambarkannya. Jadi kalau pegang yang atas ini tuh mirip-mirip kayak kaca gitu, somehow jadi kelihatan agak transparan. Kayaknya zaman sekarang lagi ke arah kayak gitu ya, supaya kelihatan lebih futuristik. Nah, ini kameranya, karena walaupun ini smartphone memang utamanya dipakai buat gaming, kamera juga ya smartphone lah tetap perlu. Anyway, kameranya kita nggak bahas terlalu detail. Yang ini itu menggunakan 50 megapiksel, 13 megapiksel dan 5 megapiksel. Dan untuk kamera depannya sendiri dia di 32 megapiksel. Penampakan belakang sudah, penampakan depan layarnya ini sekitar 6,7 insan kayak gitu deh. Dan ini tuh layar spesial yang cocok banget buat gamers, which is dia di 165 Hz. Jadi ya walaupun game yang sampai saat ini nge-support Hz sebanyak itu tidak terlalu banyak, tapi tetap nilai tambah lah ya untuk sebuah smartphone gaming. Dan untuk sekitarnya, pinggir-pinggirnya pasti ini ada buat SIM card tray. Nah, ini tuh colokan yang berguna, bisa dipakai ngecas, bisa juga dipakai buat konektor ke namanya Aero Active Cooler. Aero Active Coolernya yang dibuat khusus buat generasi yang ini, generasi ROG Phone 7. Dia lebih adem lagi dengan teknologi yang lebih baik. Di bagian bawah sini combo audio jack masih ada, yang jelas ini buat ngecas lah ya. Type C, semua Type C sudah, power sama volume di sini. Nah, anyway, ini kan ada combo audio jack, mantep, karena ada bawaannya juga dalam paket penjualan itu sudah lengkap juga, which is di paket penjualannya charger udah pasti ada 65 watt, karena dia baterainya di 6000 mAh dan memerlukan charger 65 watt untuk pengecasan yang kencang. Kabel Type C to Type C jelas sudah ada, dan itu merupakan kabel braided. Kabel yang high quality, keren, dan lengkapnya juga dikasih casingnya. Casing udah ada supaya aman, dan dia juga tidak lupa, ini kan combo audio jack ya, ini masih ada bawaannya juga, dia dikasih langsung combo audio jacknya. Mantep, memang udah jarang banget yang ngasih paket dalam paket penjualan itu selengkap ini tuh. Masih ada handphone lain, tapi yang kita tahu dari brand ternama itu sudah tidak memberikan selengkap ini. Anyway, that's a plus. Kita sekarang ke bagian jeroan. Bagian jeroannya sendiri, dia ini menggunakan prosesor terbarunya dari Snapdragon 8 Gen 2, which is kelebihan dari Snapdragon 8 Gen 2 ini tuh dia memiliki performa prosesor yang lebih tinggi dengan efisiensi daya yang lebih tinggi juga. Jadi udah performa naik, dia lebih irit juga. At least secara teori itu harus bisa seperti itu. Nah, selain dari itu, dia untuk
prosesinya sendiri, dia CPU yang untuk high performance-nya dia ada peningkatan. Jadi high performance CPU-nya sekarang lebih banyak daripada yang efisiensi core-nya. Maaf, efisiensi core dibanding yang A+ Gen 1 atau A Gen 1. Ya pokoknya generasi sebelumnya lah ya. Dan di generasi yang Snapdragon 8 Gen 2 ini, dia kelebihan lainnya lagi untuk GPU-nya sendiri, dia sudah support ray tracing. Itu something spesial karena walaupun main di game, di layar segede ini, dipakai main game tuh tetap pengen merasakan kualitas yang wow, which is dengan kemampuan ray tracing, gambar yang ditampilkan akan lebih apalagi ya sebutannya real. Bukan real juga ya, real sih karena cahayanya kan mantul-mantulnya udah lebih sempurna. Nah selain dari itu, kelebihan di 8 Gen 2 ini juga ada di sisi connectivity-nya yang dia lebih fast connect dan sudah support sampai Wi-Fi 7, which is masih jarang banget. 6E aja jarang, ini sudah support Wi-Fi 7, so ini tuh future proof banget. Nah selain dari itu juga dia untuk soundnya, karena si Snapdragon sendiri mengembangkan yang namanya Snapdragon Sound buat intinya Snapdragon Sound ini untuk memaksimalkan experience penggunanya. Jadi dia sendiri kalau misalnya kalian pakai tvOS, dia dengan Snapdragon 8 Gen 2 ini tuh dia akan lebih memaksimalkan lagi, menurunkan latensinya katanya. Jadi dia akan hasil kita door di sini tuh bunyinya di situ akan lebih ibaratnya lebih tepat lah. Pokoknya experience soundnya akan lebih oke dengan speaker yang sudah stereo pastinya di sini. Jangan lupa juga namanya ROG, pastinya ada air trigger yang ada letaknya di atas ini. Air trigger buat gamers ini cukup berguna. Jadi ibaratnya punya 4 jari. Ditambah lagi kalau ada aero active coolernya. Nah di situ ada ekstra 2 tombol lagi. Ribet dah tuh main pakai 8 jari. Yang nyangga handphonenya cuman pegangan telapak tangan dan clicking doang, semua jari yang lainnya pakai mencet. Luar biasa untuk gamers. Dan juga di sini ada yang satu keren fitur di dalam sini, which is itu namanya vibration mapping namanya. Jadi dia vibrationnya bisa nggak cuman geter doang handphonenya, tapi dia bisa lebih ke kanan, lebih ke kiri, atas bawah, itu semua bisa lebih akurat untuk vibrationnya. Ini memang luar biasa, all out untuk sebuah smartphone aja. Dan untuk variannya sendiri, varian yang masuk Indonesia nya dia ada di 8256, 12 dan 8 itu RAM-nya. Dan untuk yang ultimate-nya di 16512 GB. Oke, dan ngomong-ngomong soal cooling ya. Ini kan yang seri biasa nih. Ada lagi kan satu lagi yang seri ultimate, which is yang seri ultimate-nya gue cuma pegang yang biasa doang. Yang ultimate-nya dia perbedaannya ada ekstra untuk area pembuangan panas. Jadi dia benar-benar kalau dipasangin aeroactive coolernya itu ada lubang yang memang bisa terbuka, bisa untuk memasukkan udara segar dan membuang udara panas ya. Itu kelebihannya di yang ultimate. Sedangkan untuk secara general overall-nya di ROG Phone 7 ini, dia juga memiliki namanya sistem cooling yang lebih baik, yang lebih efektif lagi untuk menurunkan panas, karena dia menyebarkan panasnya lebih bagus, lebih merata. Jadi nggak cuma di satu titik atau di sebelah sisi doang atau gimana begitu. Nah ini namanya itu di reshape graphite sheet. Nah reshape graphite sheet itu semuanya untuk sistem cooling yang barunya lagi untuk lebih memaksimalkan cooling di sini. Dan selain dari itu, untuk yang satu ini, kalau kalian menggunakan smartphone ini untuk jangka panjang bisa tenang juga, karena dia disupport dengan 2 kali major OS update dan 4 tahun untuk security update-nya. So ya kalian bisa aman hatilah kalau menggunakan smartphone yang satu ini untuk 4 tahun ke depan.
Walaupun kalau yang namanya pro gamer ya dalam 4 tahun udah mesti ganti smartphone juga ya, dengan teknologi yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi, karena kalian perlu kan untuk FPS yang tinggi, untuk performa yang tinggi. Tapi untuk regular gamer yang menggunakan smartphone ini, nah 4 tahun ke depan aman nih kalau kalian pakai yang satu ini. Anyway, segitu aja sneak peek yang gue bisa bicarain saat ini. Dan nah, sebagai sneak peek terakhirnya, gak lupa juga untuk menampilkan hasil dari Antutu benchmarknya. Nah, buat bonus buat kalian yang nonton sampai terakhir, ini Antutu benchmarknya. Dia nyampe di 1.260.000-an. Luar biasa ya. Ini kurang lebih angka yang kalian bisa ekspektasikan untuk didapatkan dari smartphone ini kalau sebagai real time user ya. Kan kalau misalnya kita cuman Antutu benchmark yang pas lagi di lab atau yang ditampilkan iklan-iklan, itu kan seringkali secara dia membuat ngetesnya itu di lab dengan kondisi yang spesial. Sedangkan untuk real time user, day to day user, ya kurang lebih angka segini yang kalian bisa ekspektasikan. Ini pun udah paling tinggi yang ada saat ini. Untuk pengetesannya nanti ya, pengetesan pas gaming lainnya semua gue bicarakan nanti pas gue memang udah megang real handphonenya untuk gue tes di rumah. Jadi sekian dulu review benar-benar singkat dari Geekhub untuk smartphone ROG Phone 7 yang satu ini. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong kasih like. Untuk dukungannya tolong di subscribe. Untuk saran dan komentar boleh tulis di kolom komentar bawah. Dengan gue Billy, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye, ciao.